Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga masih di rumah saja dengan kondisi sehat walafiat. Pada pembelajaran PKN kali ini, saya mewakili tim teaching PKN akan menyampaikan materi kelas 11. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yakni nama saya Wahyuni Agustina, biasa dipanggil Bu Yuni. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas bab pertama, yakni harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita bahas bahwa tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan konsep hak asasi manusia. Yang kedua, menganalisis substansi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Yang ketiga, menjelaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Kita akan membahas subbab konsep hak dan kewajiban asasi manusia. HAM atau hak asasi manusia itu merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak ia lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, HAM sendiri di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia atau sifat-sifat HAM. Yang pertama adalah hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal. Maksudnya adalah HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, gender, suku, agama, maupun perbedaan lainnya. Nah, yang ketiga adalah hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau permanen. Di sini HAM tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, tidak dapat dibagi atau utuh, di mana semua orang berhak mendapatkan semua hak, baik hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Saya kasih contoh, misalkan setiap orang berhak untuk pintar. Jadi kita semua sebagai manusia berhak untuk menuntut ilmu. Selanjutnya adalah makna kewajiban asasi manusia. Jadi selain kita memiliki hak, kita juga memiliki kewajiban asasi. Nah, kewajiban asasi dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99, ketentuan pasal 1 ayat 2 tentang HAM menyatakan bahwa kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Jadi, kita sebagai manusia itu wajib menjalankan kewajiban agar hak-hak kita bisa kita peroleh. Misalnya, kita berhak untuk kaya. Nah, kewajiban kita adalah bekerja sebelum mendapatkan upah. Di sini saya juga memberikan contoh bahwa kerja bakti merupakan salah satu bentuk perwujudan kewajiban asasi manusia. Kedua, merupakan substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3, yakni nilai dasar, kedua nilai instrumental, dan yang terakhir adalah nilai praksis. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila merupakan suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nah, nilai dasar Pancasila itu merupakan nilai
kelima sila Pancasila itu sendiri. Yang kedua adalah hak dan kewajiban manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan peraturan daerah. Nah, contohnya seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya, cinta tanah air dan bangsa merupakan sikap yang menunjukkan penegakan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, penyebab pelanggaran HAM ini ada dua, yakni dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal atau dari dalam, yakni dari diri kita sendiri, seperti sikap egois, rendahnya kesadaran hak asasi manusia, dan sikap tidak toleran. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar diri kita, seperti penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, serta kesenjangan sosial dan ekonomi. Di Indonesia sendiri pernah terjadi kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kerusuhan yang terjadi di Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984, atau penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia atau PDI tanggal 27 Juli 1996, dan penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, dan masih banyak kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang lain. Bab materi yang keempat atau yang terakhir, yakni upaya penegakan hak asasi manusia. Upaya penegakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hak asasi manusia yang pertama adalah pembentukan Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM atau sejumlah peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga adalah pembentukan pengadilan hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah upaya penanganan pelanggaran HAM, yakni melalui upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.